Bismillahirrahmanirrahim. Naam, betul. Ba'da an kaffarnahu bidalilin aqliyin. Setelah kita mengkafirkan dia itu orang mubtadi, ya, orang yang pelaku bid'ah. Setelah kita mengkafirkan dia bidalilin aqliyin, dengan dalil akli, lau khalafa, andai kata dia berbeda pendapat, fi mas'alatil ukhra, di dalam masalah yang lain, lam yultafat ilaihi, maka tidak ditoleh, tak diperdulikan ilaihi, siapa dia. Di atas diterangkan bahwa ijma' itu adalah ijma'nya umat. Yang dimaksud ijma'nya umat adalah ijma'nya pakar-pakarnya umat. Kalau pakar-pakar umat itu ijma' kecuali satu orang yang menyimpang, maka menyimpangnya satu orang itu mengganggu terhadap ijma'. Tidak terjadi ijma' kalau tanpa dia. Persoalannya bagaimana kalau yang menyimpang atau yang khilaf itu adalah pelaku bid'ah. Kalau dia pelaku bid'ah tidak menjadi kafir dengan bid'ahnya, maka ijma' tak terjadi tanpa dia. Kalau dia itu adalah kafir dengan bid'ahnya, atas dasar apa kafirnya itu? Kalau kafirnya atas dasar ijma' itu, ya tidak mungkin. Untuk mengkafirkan dia, dasarnya adalah ijma'. Sementara ijma' tak terjadi tanpa dia. Ini namanya berputar-putar, itu dijelaskan di atas itu. Kalau orang tersebut setelah kita mengkafirkan orang itu dengan dasar dalil akli, kalau kemudian dia berbeda pendapat dalam masalah yang lain, maka tidak perlu diperdulikan. Fa in taba, jikalau dia bertaubat dari bid'ahnya. Bertaubat artinya menjadi muslim. Wa huwa musirrun 'alal mukhalafati, sedangkan dia bersikeras atas mukhalafah, terus menyimpang, tak sependapat. Fi tilkal mas'alati allati ajma'u 'alaiha, di dalam masalah itu yang sepakat siapa ulama, 'alaiha, atas allati, fi hali kufrihi, dikala kafirnya dia, fala yultafatu ila khilafihi ba'dal islami, maka tidak diperdulikan apa khilafnya dia sesudah masuk Islam. Li'annahu, karena sesungguhnya khilafnya masbukun bi ijma'i kullil ummati, adalah telah didahului dengan ijma'nya seluruh umat. Jikalau orang yang dianggap kafir itu sekarang bertaubat, artinya sekarang tidak lagi dihukumi kafir, akan tetapi tetap saja berbeda pendapat dengan yang lain menyangkut masalah yang sudah disepakati. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Setelah masuk Islam tetap tidak sependapat, artinya tetap khilaf. Maka khilafnya setelah Islam ya tidak perlu dilihat, karena sudah didahului dengan ijma'. Sudah kadung ijma', maka khilafnya dianggap tidak ada. Ijma'nya seluruh umat. Wa kana al-mujmi'una fi dzalikal waqti kullal ummati dunahu, dan ada siapa orang-orang yang berijma' pada waktu itu adalah keseluruhan umat tanpa dia. Fasara kama law khala kafirun, maka menjadilah dia kama law khala
kama lau khalafa kafirun, sama dengan kalau berbeda pendapat siapa orang kafir kafatal ummati, kepada keseluruhan umat, summa aslama, kemudian dia masuk Islam, wa huwa, sedangkan dia musirrun ala dzalikal khilafi, adalah bersikeras itu tetap ngotot atas khilaf itu. Sama dengan kalau ada orang kafir asli, bukan orang yang karena bid'ahnya, tidak sependapat dalam satu masalah dengan keseluruhan umat. Setelah itu dia masuk Islam dengan tetap tidak sependapat. Fa inna dzalika la yultafatu ilaihi, maka sesungguhnya orang itu adalah tidak ditoleh, tidak diperdulikan ilaihi, apa, kepada dzalik, illa ala qauli man, kecuali menurut pendapatnya orang, yastaritu, yang mensyaratkan, inqiradul asri, akan habisnya masa, fil ijma'i, di dalam ijma'. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan agar supaya ijma' itu mengikat, disyaratkan orang-orang yang berijma' itu sudah habis semua. Misalnya masa ini ada 100 orang yang berijma' menyangkut satu masalah. Menurut sebagian pendapat, ijma'nya orang-orang itu tidak mengikat, terkecuali mereka sudah meninggal semua. Ada yang berpendapat seperti itu. Alasannya karena kalau masih ada yang hidup, ada kemungkinan yang hidup itu berubah pendapatnya. Kalau sudah meninggal semua kan berarti benar-benar ijma'. Fa in qila, jikalau ditanyakan, falau taraka ba'dul fuqaha'i al-ijma'a, jikalau meninggalkan siapa sebagian fuqaha meninggalkan ijma', bikhilafil mubtadi'il mukaffari, dengan lantaran khilafnya mubtadi yang dikafirkan. Ada sebagian fuqaha yang tidak memperdulikan ijma', ya, lantaran ada khilaf, yang mana khilaf itu datang dari pihak orang ahli bid'ah yang dikafirkan. Idza lam ya'lam anna bid'atahu tujibu al-kufra, bila mana tidak tahu siapa ba'dul fuqaha bahwa sesungguhnya bid'ahnya mubtadi adalah menyebabkan kekafiran. Wa dhannah, dan menyangka siapa ba'dul fuqaha annal ijma'a la yan'aqidu dunahu, bahwa ijma' itu tak terjadi tanpa dia mubtadi. Pertanyaannya, fahal yu'dzur, apakah dia ma'dzur? Ma'dzur itu dianggap punya udzur, dimaafkan, ya. Apakah dia dima'fu? Yu'dzaru itu diterima alasannya, punya alasan. Min haitsu innal fuqaha, lantaran sesungguhnya fuqaha itu la yattali'una ala ma'rifati ma, tidak dapat mengetahui sesuatu, yukaffaru bihi, yang menjadi kafir, bihi, apa, dengan ma, minat ta'wilati, dari ta'wil-ta'wilan. Yang tahu tentang hal-hal yang menyebabkan kafir itu kan bukan fuqaha, ya, tapi mutakallimin, ya. Yang tahu tentang hal-hal yang menyebabkan kafir itu mutakallimin. Kalau fuqaha mungkin tak tahu. Jadi pertanyaannya, kalau ada sebagian fuqaha tidak menggunakan ijma',
lantaran ada orang yang tak sependapat, di mana orang itu dinyatakan kafir. Sebagian fuqaha itu tidak tahu bahwa bid'ahnya mubtadi itu menyebabkan kafir. Dia menyangka bahwa ijma' tak terjadi kalau tanpa dia. Apakah ba'dul fuqaha tersebut ma'dzur, dimaafkan, lantaran memang fuqaha pada umumnya tidak mengetahui hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi kafir? Pertanyaan jawabannya, kulna lil mas'alati suratani. Kita menjawab, ialah bagi masalah tersebut ada pun dua gambaran. Ihdahuma, adapun salah satunya, suratani, an yaqula al-fuqaha'u, berkata siapa fuqaha, nahnu la nadri anna bid'atahu tujibu al-kufra amla. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya bid'ahnya mubtadi' menyebabkan kufur atau tidak. Si fuqaha mengatakan, kami ini tak tahu apakah bid'ahnya mubtadi' itu menyebabkan kufur apa tidak. Fa fi hadhihi surati, maka di dalam contoh ini, la yu'dzaruna fihi, tidak diuzurkan mereka, tidak dimakfu siapa mereka, fihi, di dalam masalah ini. Mereka dianggap salah, ya. La yu'dzaru, ya dianggap salah. Kenapa dianggap salah? Idh yalzamuhum muraja'atu ulama'il usuli, karena wajib kepada fuqaha berkonsultasi kepada ulama usul. Yang dimaksud adalah usuluddin, persoalan akidah. Mestinya fuqaha itu murajaah dulu kan, konsultasi dengan ulama usul, ulama di bidang usuluddin, ulama akidah, ya. Salahnya mereka tak tanya. Wa yalzamu 'alal ulama'i ta'rifuhum, dan wajib kepada para ulama usul, ta'rifuhum, apa, memberitahu kepada fuqaha. Fa in aftau bi kufrihi fa alaihim at-taqlidu, jikalau berfatwa siapa ulamaul usul berfatwa bi kufrihi, dengan kufurnya si mubtadi', fa alaihim at-taqlidu, maka ialah wajib atas fuqaha, wajib at-taqlidu, adapun taklid. Fa illam yuknihum at-taqlidu, jikalau tidak memuaskan kepada fuqaha apa taklid, yakni ikut tanpa dalil, ikut begitu saja. Taklid tidak memuaskan, fa alaihim as-su'alu 'anil dalili, maka wajib kepada fuqaha bertanya tentang dalilnya, kenapa dia dianggap kafir, apa dasarnya. Hatta idza dzukira lahum daliluhu, sehingga bila mana disebutkan kepada fuqaha apa dalilnya kekafiran, fahimuhu la mahalata, faham siapa fuqaha hu kepada dalil, la mahalata, pasti. Bila mana dalilnya itu disebut oleh ulama usul, maka fuqaha dapat memahaminya secara pasti. Di anna dalalahu qati'un, karena sesungguhnya dalilnya kekufuran itu adalah qat'i. Fa in lam yudrikuhu fala yakununa ma'dzurina, jikalau mereka tidak dapat memahami kepada dalil, maka mereka itu tidak ma'dzur. Kalau tidak ma'dzur tetap dianggap salah, ya. Diterjelaskan dalilnya tak faham-faham. Kaman la yudriku dalila sidqir rasulil sallallahu alaihi wasallam,
sama dengan orang yang tidak dapat faham kepada dalil kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sama dengan orang yang tak berfaham-faham terhadap argumentasi dalil kebenaran Rasulullah.